Thor Love and Thunder menjadi film MCU paling baru yang dipastikan akan tayang minggu ini, mengisahkan petualangan sang dewa petir dalam menjelajah mitologi lain dan melawan sosok supervillain dengan ambisi untuk menghabisi dewa-dewa yang ada di seluruh dunia. Sebagai pemanasan, sebelum menyaksikan filmnya, kalian bisa menonton ulang beberapa film penting yang berhubungan dengan kisah Thor dan terkait langsung dengan film terbarunya. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah semua film Marvel Cinematic Universe yang wajib kalian tonton sebelum menyaksikan Thor Love and Thunder. Semua film yang kami sebutkan dalam daftar ini sudah tersedia di layanan streaming Disney Plus Hotstar, jadi kalian bisa langsung kunjungi web tersebut untuk menyaksikannya. Namun jika kalian butuh penjelasan, kalian bisa cari video penjelasan alurnya di channel ini. Seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Kita tentu sadar Marvel Studios memperlihatkan tema multiverse dalam beberapa film terakhir yang mereka rilis. Namun Thor Love and Thunder dipastikan berbeda karena tidak akan mengangkat tema tersebut. Film keempat dari sang dewa petir ini lebih bertemakan kosmik yang turut serta diramaikan oleh Guardians of the Galaxy Volume 3 dan juga The Marvels nantinya. Dengan ini, diharapkan Thor Love and Thunder bisa memainkan peran penting dalam menyiapkan film yang akan datang, khususnya Guardians of the Galaxy karena mereka terlibat dalam film ini secara langsung. Nah, sebagai pemanasan, sebelum menyaksikan filmnya, berikut adalah film yang wajib kalian tonton sebelum menyaksikan Thor Love and Thunder. Kita mulai dengan film Thor yang pertama. Film pertama yang tentu harus disaksikan ulang adalah film Thor pertama. Rilis 2011 lalu, film ini disutradarai oleh Kenneth Branagh dengan menampilkan debut pertama dari Chris Hemsworth sebagai sang dewa petir. Kisahnya dimulai saat Thor akan dinobatkan sebagai Raja Asgard yang baru. Film ini kemudian mengeksplorasi pengusirannya menuju bumi dan kegagalannya untuk menjadi seseorang yang layak mengangkat Mjolnir. Film pertama ini dirasa cukup penting dalam upaya membangun karakter dasar yang dibawakan oleh Hemsworth dan memperkenalkan penonton kepada kelompok karakter pendukung yang kembali dimunculkan dalam beberapa film setelahnya. Beberapa seperti Odin, Ratu Frigga, Loki, Heimdall, dan jangan lupakan Jane Foster, kekasih dari Thor sendiri. Ini juga termasuk cameo dari Hawkeye untuk mengatur kisah di masa depan MCU, khususnya dalam film Avengers. Nah, menyaksikan film Thor pertama akan membantu kita mengingat kembali bagaimana hubungan Thor dan Jane Foster dalam film terbaru nanti. Kemudian film berikutnya yang bisa kalian saksikan adalah The Avengers. Diarahkan oleh Joss Whedon, film blockbuster 2012 dari Marvel Studios ini membawa Thor ke alam semesta yang lebih besar. Thor dikisahkan kembali ke bumi setelah Loki menyerang planet tersebut. The Avengers membuktikan bahwa Thor tidak harus menjadi pahlawan yang berjuang sendirian alias solo player di 9 alam alias 9 realms. Penonton kemudian sadar bahwa dewa tersebut bisa bekerja sama dengan tim yang berisikan sesama pahlawan super. Di sini, Thor kemudian bertemu dengan Iron Man, Captain America, Black Widow, Hulk, dan juga Hawkeye. Dalam film ini, Thor memainkan peran utama dalam menghentikan invasi Loki ke bumi dan ditugaskan mengembalikan saudaranya yang jahat itu menuju Asgard untuk bertanggung jawab atas kejahatannya. Jika dalam Love and Thunder, Thor akan bersatu dengan para Guardians, jauh sebelum itu, Thor sudah pernah bergabung dengan tim pahlawan super yang dikenal dengan Avengers. Kemudian ada Thor The Dark World yang pastinya menjadi daftar wajib jika kalian ingin menyaksikan Thor Love and Thunder. Hubungan Thor dan Jane Foster dalam film ini menjadi alasan kenapa The Dark World tidak boleh dilewatkan. Sequel yang sering dicerca dan mendapatkan kritik yang kurang memuaskan ini berfokus pada kisah sang dewa petir dalam upaya menghentikan Malekith dan para Dark Elf yang berniat melepaskan Aether ke 9 alam. Film ini juga memperkuat ikatan persaudaraan antara Loki dan Thor dan termasuk awal dari kisah tragis yang harus Thor alami dengan kematian ibunya, Ratu Frigga. Thor The Dark World akan menjadi lebih penting karena menunjukkan perkembangan hubungan romantis antara Jane Foster dengan Thor. Karena ini menandai penampilan terakhir dari Natalie Portman sebelum akhirnya menjadi Mighty Thor dalam film Thor Love and Thunder. Kembali melihat kisah Jane Foster tentu sangat dibutuhkan sebelum melihat dirinya mampu menggunakan Mjolnir. Setelah 3 film dalam daftar sebelumnya berfokus pada Thor, ada film Guardians of the Galaxy yang tidak boleh kalian lewatkan.
Film karya James Gunn tahun 2014 ini menjadi debut karakter-karakter penting seperti Star-Lord, Drax, Rocket, Groot, Nebula, dan Kraglin, dan semuanya akan kembali dalam Thor Love and Thunder. Guardians of the Galaxy tentu cukup penting karena terlibat dan mengarah ke dalam film solo keempat dari sang dewa petir. Film ini sempat menyinggung Thanos dengan baik, memperkenalkan Infinity Stone, dan sedikit memberikan godaan tentang Celestials yang kelak akan muncul dalam Love and Thunder. Singkatnya, Guardians of the Galaxy terhubung langsung dengan film Thor Love and Thunder. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah film Thor Ragnarok. Sebenarnya, ada satu film lagi yang bisa masuk ke dalam daftar kali ini. Film tersebut adalah Avengers Age of Ultron, tapi kita akan melewatinya dan langsung menuju film ketiga dari sang dewa petir. Berbeda dari film sebelumnya, Thor Ragnarok menjadi film dengan unsur komedi yang kental berkat arahan dari Taika Waititi. Ada yang bisa menerimanya dengan sangat baik, namun sebagian malah menyayangkan kuatnya unsur komedi dalam film ini. Film ketiga ini bisa menjadi awal baru dari franchise Thor. Odin dikisahkan tewas, demikian juga dengan para Warriors 3, Mjolnir dihancurkan, Thor kehilangan satu mata, dan Asgard dihancurkan saat dia bekerja sama dengan Hulk serta Loki untuk mengalahkan Hela. Banyak hal yang kemudian direnggut dari Thor dan membuatnya harus bisa melanjutkan hidup untuk kisah selanjutnya. Thor Ragnarok juga memperkenalkan sosok Valkyrie sebelum akhirnya dia mengambil peran yang lebih besar dalam film Thor Love and Thunder. Sementara karakter seperti Korg dan Mick juga akan terlihat kembali beraksi. Film ini harus disaksikan karena akan menjelaskan kenapa Mjolnir yang hancur bisa kembali digunakan oleh Jane Foster di film keempat nanti. Film selanjutnya yang harus kalian saksikan adalah Avengers Infinity War. Sadar atau tidak, perjalanan Thor berkembang cukup pesat dalam film ini, yang tentunya akan mengarah pada Thor Love and Thunder. Dimulai dari Thor yang menyaksikan Thanos membunuh setengah dari bangsa Asgardians yang tersisa, mematahkan leher Loki, dan membunuh Heimdall. Thor kemudian memutuskan untuk bekerja sama dengan Rocket dan Groot setelah bertemu dengan Guardians of the Galaxy yang menyelamatkannya. Mereka kemudian terpisah karena Thor memutuskan untuk membuat senjata baru yang mampu membunuh Thanos. Perjalanan ini membawanya ke Nidavellir dan membuat Stormbreaker dengan Eitri. Sang dewa petir akhirnya kembali ke bumi untuk memainkan peran utama dalam pertempuran di Wakanda. Tentu saja, Thor juga nyaris membunuh Thanos sebelum sang Mad Titan akhirnya menggunakan batu keabadian untuk menghilangkan separuh kehidupan di alam semesta. Dan keputusan untuk tidak memenggal kepala Thanos ini menjadi tekanan mental yang terus menghantuinya. Kemudian film terakhir yang harus ditonton ulang sebelum kalian menyaksikan Thor Love and Thunder adalah Avengers Endgame. Dalam film ini, dikisahkan Thor mendapatkan tekanan dan depresi setelah gagal membunuh Thanos. Dia menjadi stres dan putus asa, kemudian memiliki berat badan yang bertambah dan tidak lagi kekar seperti sebelumnya. Hasilnya, sang dewa petir itu kemudian mulai meragukan kemampuannya sebagai seorang pahlawan. Avengers Endgame mengatur kisah dari Thor untuk menemukan kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Film ini diakhiri dengan Thor yang akhirnya membantu melawan Thanos dan sukses mengalahkan sang Mad Titan untuk selamanya. Ending film ini sangat penting untuk memahami apa yang terjadi selanjutnya dalam film Thor Love and Thunder, karena jelas memang mengarah ke sana. Thor memutuskan untuk meninggalkan bumi dan memilih untuk bergabung bersama Guardians of the Galaxy. Dari sinilah, Thor mulai berusaha untuk menjalani kehidupan yang baru, juga mencari kedamaian. Dia lantas menunjuk Valkyrie sebagai Raja Asgard yang baru, untuk menggantikan posisinya. Selain itu, dengan adanya peristiwa Snap dan The Blip, dalam film ini, mungkin kejadian itu akan berimbas pada kisah yang menceritakan bagaimana Jane Foster bisa bertahan. Avengers Endgame menjadi rekomendasi terakhir untuk film yang bisa kalian saksikan ulang sebelum Thor Love and Thunder. Dan demikian adalah film yang wajib kalian saksikan sebelum Thor Love and Thunder, terutama bagi kalian yang merupakan fans baru dari Marvel Cinematic Universe. Dengan menyaksikan film-film sebelumnya, maka kalian tidak bingung ketika menyaksikan Thor Love and Thunder di bioskop nanti. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.